Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 4, subtema 1 untuk muatan IPA kompetensi dasar 3.4. Materi yang kita pelajari adalah sistem peredaran darah manusia. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Semangat belajar! Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah disebut juga dengan sistem kardiovaskuler. Sistem peredaran darah merupakan sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk memindahkan zat dari sel tubuh satu ke sel tubuh lainnya dengan aliran darah. Ada dua jenis sistem peredaran darah. Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka artinya darah tidak mengalir melalui pembuluh darah. Contohnya pada hewan serangga. Jantung serangga ketika berdenyut, maka darah dipompa ke aorta. Selanjutnya, darah dikeluarkan dari aorta menuju jaringan tubuh. Sebaliknya, darah dari jaringan tubuh dapat kembali ke jantung melalui pori-pori. Jadi, pada hewan serangga, sistem peredaran darahnya tidak melalui pembuluh darah. Kemudian yang kedua adalah sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup artinya darah mengalir melalui pembuluh darah. Sebagai contoh, sistem peredaran darah tertutup pada hewan vertebrata dan manusia. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang darah. Darah merupakan bagian dalam tubuh yang berperan untuk memindahkan zat dari satu sel tubuh ke sel tubuh lainnya. Darah pada manusia mengalir dalam pembuluh darah. Darah tersusun dari plasma darah dan sel darah. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Ketika komponen-komponen darah kita pisahkan secara sentrifugasi, maka kita akan lebih mudah mengamati komponen-komponen darah. Nah, plasma darah merupakan komponen yang berwujud cair. Pada gambar ditunjukkan dengan cairan berwarna kuning. Sebanyak 55-60% bagian darah adalah plasma darah. Sedangkan sisanya berupa sel-sel darah, yaitu leukosit, trombosit, dan eritrosit. Selain plasma darah, komponen darah lainnya adalah sel-sel darah. Sel-sel darah ada 3 macam. Yang pertama, sel darah merah, atau yang disebut pula dengan eritrosit. Jenis yang kedua adalah sel darah putih, atau yang disebut pula leukosit. Leukosit sendiri ada bermacam-macam, seperti monosit, eosinofil, basofil, limfosit, atau neutrofil. Dan sel darah jenis yang ketiga adalah keping darah, atau yang disebut pula dengan trombosit atau platelet. Darah memiliki fungsi yang beragam. Yang pertama, mengangkut dan mengedarkan oksigen dari alveolus ke seluruh tubuh. Fungsi ini dilakukan oleh sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel tubuh ke alveolus. Fungsi ini juga dilakukan oleh sel darah merah atau eritrosit. Yang ketiga, mengangkut dan mengedarkan sari-sari makanan ke sel-sel tubuh. Nah, fungsi ini dilakukan oleh plasma darah. Yang keempat, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi atau pembuangan. Fungsi ini juga dilakukan oleh plasma darah. Fungsi yang kelima, darah mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke organ tubuh tertentu. Nah, fungsi ini juga dilakukan oleh plasma darah. Berikutnya, darah dapat melawan bibit penyakit dan infeksi. Nah, fungsi ini dilakukan oleh sel darah putih atau leukosit. Sistem peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup.
karena darah mengalir melalui pembuluh darah. Nah, organ yang terlibat untuk mengalirkan darah pada sistem peredaran darah ada 3. Yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga paru-paru. Kita bahas satu demi satu ya. Organ yang paling utama dalam sistem peredaran darah adalah jantung. Jantung adalah organ yang berfungsi untuk memompa darah. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri dan tersusun atas otot jantung atau yang disebut pula miokardium. Cara kerja jantung adalah sebagai berikut. Otot jantung akan berkontraksi dan berelaksasi, sehingga jantung akan berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung memiliki 4 ruangan di dalamnya. Kita perhatikan gambar jantung berikut ini. Pada gambar ini, gambar jantung sedang menghadap kita, sehingga bagian kanan dan kiri pada gambar terbalik dengan kanan kiri kita. Nah, kita perhatikan ruangan-ruangan jantung. Yang pertama ada serambi kiri atau atrium sinister. Yang kedua ada serambi kanan atau atrium dexter. Yang ketiga ada bilik kiri atau yang disebut pula dengan ventricle sinister. Dan yang keempat adalah bilik kanan atau ventricle dexter. Nah, setiap ruangan dalam jantung memiliki peran yang berbeda-beda. Berikut ini fungsi dari setiap ruangan jantung. Yang pertama, fungsi serambi kiri, yaitu menerima darah yang mengalir dari paru-paru. Fungsi serambi kanan adalah menerima darah yang mengalir dari sel-sel seluruh tubuh. Selanjutnya, fungsi dari bilik kiri adalah memompa darah menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan fungsi dari bilik kanan adalah memompa darah menuju ke paru-paru. Organ yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran atau pipa tempat mengalirnya darah dan zat-zat yang dibawa oleh darah, seperti oksigen, karbon dioksida, nutrisi, atau hormon. Nah, aliran yang ada dalam pembuluh darah ada 2 jenis. Yang pertama, aliran darah dari jantung ke sel-sel tubuh. Dan yang kedua, aliran darah dari sel-sel tubuh ke jantung. Nah, berdasarkan arah aliran darahnya, ada 2 jenis pembuluh darah. Yang pertama adalah pembuluh darah nadi atau yang disebut pula dengan arteri. Kita perhatikan pada gambar tanda panah pada pembuluh darah nadi. Nah, pembuluh darah nadi adalah pembuluh darah yang membawa darah meninggalkan jantung. Dan yang kedua adalah pembuluh darah balik atau yang disebut pula dengan vena. Kita perhatikan tanda panah pada pembuluh darah balik. Pembuluh darah balik atau vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah kembali menuju ke jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik memiliki beberapa perbedaan. Nah, berikut ini perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi, aliran darahnya meninggalkan jantung, sedangkan pada pembuluh balik, aliran darahnya kembali ke arah jantung. Perbedaan yang kedua, pembuluh nadi memiliki lapisan otot yang lebih tebal, sedangkan lapisan otot pada pembuluh balik lebih tipis. Perbedaan yang ketiga, pada pembuluh nadi terdapat banyak katup yang mencegah darah kembali ke jantung. Sedangkan pada pembuluh balik, dalam pembuluh darahnya tidak ada katupnya. Perbedaan yang keempat, denyutan pada pembuluh nadi terasa, sedangkan denyutan pada pembuluh balik kurang terasa. Perbedaan yang kelima, pembuluh nadi membawa darah yang banyak mengandung gas oksigen, kecuali pembuluh arteri pulmonalis atau pembuluh nadi pulmonalis. Sedangkan pembuluh balik membawa darah yang banyak mengandung gas karbon dioksida, kecuali pembuluh vena pulmonalis
atau pembuluh balik pulmonalis. Pembuluh darah memiliki ukuran yang berbeda-beda. Pembuluh darah nadi atau arteri yang besar dinamakan aorta. Pembuluh darah balik atau vena yang besar dinamakan vena cava. Sedangkan pembuluh darah yang kecil dan halus dinamakan pembuluh kapiler. Organ yang ketiga, paru-paru. Paru-paru bukanlah organ peredaran darah yang utama, tetapi tetap memiliki peran dalam sistem peredaran darah. Kita ingat bahwa di dalam paru-paru terdapat alveolus atau kantung udara. Nah, di alveolus paru-paru tersebut terdapat pembuluh kapiler yang mengalirkan darah. Di alveolus, darah akan mengangkut gas oksigen dari alveolus. Terlihat pada gambar pembuluh kapiler yang berwarna merah. Selain itu, darah juga akan melepaskan gas karbon dioksida. Pada gambar ditunjukkan pembuluh kapiler berwarna biru. Nah, gas karbon dioksida itu akan dibuang oleh darah melalui alveolus dalam paru-paru, yang selanjutnya akan dikeluarkan dari tubuh kita melalui sistem pernapasan. Peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup, karena darah mengalir dalam pembuluh darah. Selain itu, peredaran darah manusia juga termasuk sistem peredaran darah ganda. Dikatakan peredaran darah ganda karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, karena melewati jantung sebanyak 2 kali, maka ada 2 jenis peredaran darah pada manusia. Yang pertama, peredaran darah kecil, dan yang kedua, peredaran darah besar. Kita bahas satu demi satu ya. Sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil artinya adalah darah mengalir keluar dari jantung menuju ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, kita perhatikan gambar sistem peredaran darah berikut ini ya. Alur sistem peredaran darah kecil. Di jantung ruangan bilik kanan, darah kaya akan gas karbon dioksida, kemudian mengalir keluar melalui arteri pulmonalis atau pembuluh nadi pulmonalis dengan membawa gas karbon dioksida. Kemudian darah menuju ke paru-paru. Di paru-paru, darah melepaskan gas karbon dioksida, lalu mengikat gas oksigen. Selanjutnya, darah akan mengalir melalui pembuluh vena pulmonalis atau pembuluh balik pulmonalis dengan membawa gas oksigen masuk ke jantung, ruangan serambi kiri. Sehingga di ruangan serambi kiri, darah kaya akan gas oksigen. Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar berarti darah mengalir keluar dari jantung, menuju ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, kita perhatikan gambar sistem peredaran darah berikut ini. Alur sistem peredaran darah besar. Di jantung, ruangan bilik kiri, darah kaya akan gas oksigen. Kemudian mengalir melalui pembuluh aorta, arteri, atau pembuluh nadi dengan membawa gas oksigen. Darah menuju ke sel-sel tubuh. Di sel-sel tubuh, darah akan melepaskan gas oksigen. Selanjutnya, darah mengikat gas karbon dioksida. Kemudian darah mengalir melalui pembuluh vena atau pembuluh balik dengan membawa gas karbon dioksida. Selanjutnya darah masuk ke jantung di ruangan serambi kanan, sehingga di ruangan serambi kanan darah kaya akan gas karbon dioksida. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.